Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan sepeda motor berbasis B80FS. Ini sudah pakai becak, ya, terus ini akan mengganti kampas kopling. Coba kita lakukan untuk membuka. Nah, bisa. Nah, tidak begitu sulit. Nah, untuk mengganti kampas kopling V80SS itu kita harus membuka dulu, melepas kancingan, snapring di situ. Nah, itu dicukil saja sambil ditekan sedikit. Oke. Sambil ditekan sedikit, kelihatan. Coba, di sini ada kancingannya. Nah, ini tinggal melepas tutupnya. Nah, terus dilepas semuanya, kampasnya. Di sini kampasnya jumlahnya aja 6. Coba lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa untuk kampas kopling sistem kampas kopling V80 itu tidak pakai kampas ganda. Namun begitu, motor itu bisa bunyi, tidak bisa jalan. Nah, gitu. Kalau stasioner, karena di sini perlu diketahui. Coba perlu diketahui panjenengan semua, perlu diketahui di sini. Coba lihat. Di sini ada gotri atau roller. Jumlahnya banyak. Kalau dihitung mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, terima kasih. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya begini. Nih, kalau posisi gigi masuk, ya, posisi gigi masuk, tetapi RPM-nya standar atau rendah lah katakan. Nah, ini si roller tidak bergerak atau tidak menekan ke atas atau ke samping ya, jadi ke samping gitu. Kalau posisinya begini berarti ke samping ke sini. Setelah RPM tinggi, ini roller menekan ke sini. Nah, di atasnya ada tutupnya. Oke, tutupnya tadi atasnya ada ini. Di sini ada tutupnya ke sini. Karena apa? Di sini ada pernya juga untuk supaya tidak jedok gitu. Ada semacam peredam itu. Tek gitu lah. Di samping itu akan menekan. Dari sini menekan, dari sini menekan. Setelah RPM tinggi. Jelas begitu ya? Nah, setelah RPM tinggi itu menekan, otomatis kampas kopling itu menekan, jadinya antara plat kopling dan kampas kopling akan mencekram gitu. Jelas ya? Akan mencekram. Nah, setelah akan mencekram, semakin digas semakin tenaganya tinggi gitu. Maka dari itu ada sistem perselengnya. Kalau mungkin tidak ada sistem perselengnya, itu kecepatannya tetap terbatas. Nah, dibuat sistem perseleng. Oke lah. Nanti ini karena untuk powernya atau tenaganya kurang maksimal, jadi ini nanti harus diganti kampas kopling. Namun begitu, perlu diketahui nanti itu dalam penggantian kampas kopling itu nanti setelah diganti kampas kopling dipasang di sana, nanti diputar, harus berputar, harus licin. Kalau tidak licin, nanti begitu dioper akan jalan. Oke lah. Untuk sementara di sini karena ini barangnya agak sulit, kampas koplingnya sedang dicari. Sementara sampai sini dulu. Oke, terima kasih. Oke lah, silakan Mas Ari untuk dibuka. Dihitung kalau jumlahnya 6 memang benar. Oke lah, kita lanjutkan
untuk pemasangan ampas kopling tersebut. Nah, ya. Oke. Di sini perlu kita ketahui bahwa untuk pemasangan kampas kopling ini itu tidak perlu diberi oli dulu. Karena apa? Tidak menekan. Jadi dipasang tidak menekan. Nah itu. Justru menekannya kalau RPM tinggi. Oke, silahkan. Nah, itu pertama yang dipasang tadi ini. Coba. Nah ini dapat diperlihatkan dari dalam dulu. Nah, itu. Nah, ini di bawah ada pakai sinar. Ada sejumlah gotri atau roller. Sebelum ada matic, ini sudah ada roller dulu. Oke lah, rollernya tapi bulat seperti peluru atau gotri, tapi besar. Oke, silakan dipasang kampasnya. Setelah kampas, plat. Oke. Nah, platnya di sela-sela ini ada, nah itu pernya, ada pernya 4 di sini jumlahnya. Oke. Memang kita itu tidak boleh menyepelekan pekerjaan semudah apapun. Kita lihat motornya V80. Kalau kita menyepelekan akan memasangnya juga akan kesulitan. Kita tetap harus berprinsip pada ilmu adalah harus ada dasarnya. Oke, kita lanjutkan. Tidak begitu sulit. Nah, ini coba lihatkan di sini untuk menekan ini ada pernya. Karena apa? Nanti kalau ketekan gini, ini akan menekan juga itu. Jadi tidak jeduk tapi nut gitu. Oke, silakan dipasang. Jangan terbalik. Oke. Nah, untuk pemasangannya kita pun memakai alat bekas. Ya, baut tetap baru. Nah, baut ditaruh di dalam, ya, oke, ya, ditaruh di dalam, ditekan, nah terus di sini itu ya dipasang dulu ini, nah ditekan pakai ini, nah ini untuk menekan, nah setelah ditekan ini dipakai murnya tadi, nah murnya, nah ini ditekan seperti ini, nah ini, oke, ini pakai mur, nah. Oke, nah di baut pegangin, saya pegangin. Ini dipaski dulu, udah pas ya, udah pas, nggak apa-apa. Yuk, baut ada, nah, ditekan, jangan terlalu tekan sekali. Kira-kira sudah cukup, kira-kira. Nah, sudah cukup. Oke, ini memakai bekas rumah kampas ganda beat. Silakan dilanjut. Tinggal memasukkan saja karena ini sudah ditekan. Oke. Ditekan satu-satu, dimasukkan, silakan. Semuanya tidak ada yang sulit. Kalau kita caranya ada semacam prosedurnya. Jadi kita tetap harus merancang bagaimana caranya agar pemasangan itu tidak sulit. Tidak perlu tracker yang mahal, tapi kita cari barang bekas yang kira-kira bisa bermanfaat. Oke, ini sudah terpasang. Setelah terpasang kita lepas lagi. Tracker mana? Tracker semacam ala kadarnya. Nah ini. Nah, oke. Nah, di sini tinggal pasang, silakan dipasang. Oke, cara pemasangannya pun tidak begitu sulit. Oke, tinggal diputar sambil dipaskan. Ya, dipaskan sama bijinya di dalam ada, pelan saja. Ya, tinggal masukkan. Oke, nah, tinggal masukkan gitu. Oke. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa
dalam pemasangan kampas kopling ini itu harus kalau gigi diputar, gigi maksudnya gigi masuk satu, roda belakang diputar harus mau. Kalau tidak mau berarti ada yang salah. Oke, berarti mau diputar ya. Oke, berarti nanti kalau RPM tinggi sudah. Nah, oke, nah, berarti sudah mutar. Kita tinggal kencengi saja, pakai impact. Silakan pakai impact, pakai 3 saja, enggak apa-apa. 4 enggak apa-apa, karena anginnya sudah berkurang. 4 saja enggak apa-apa. Ya, tekan. Oke, pakai tali rahasia. Nah, ditolong. Nah, caranya begitu, awet ya. Jangan sampai nyenggol ini, nanti lepas. Yuk. Ya cukup ya, saya kira ya. Nah, ini untuk selanjutnya kita langsung pasang saja untuk bloknya. Bloknya nggak perlu dilem ya, nggak perlu. Hati-hati, ini nanti kesenggol jangan sampai lepas, akan kesulitan nanti. Silakan starter harus dimasukkan bagaimana mati apa tidak, direm dulu ya, direm dulu atau diganjel depannya kurang bagaimana Oke, untuk pemasangan kampas kopling P80 sudah selesai. Apabila panjenengan ingin menanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk panjenengan semua, tolong kita semacam dorongan agar video-video ini bisa pembuatannya semangat, sukses, berkenan di hati teman-teman. Dan sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat. Oke.